Selamat siang, perkenalkan nama saya Jesslyn dengan NIM 2301867375. Saya berasal dari jurusan Global Business Marketing dan mata kuliah kali ini adalah Excel for Business. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Financial Solution pada Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Financial Solution. Jadi, Financial Solution adalah suatu solusi yang digunakan untuk membantu penganalisisan keuangan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan melakukan analisis keuangan mereka untuk merencanakan tabungan, menghitung suku bunga, dan juga untuk menghitung nilai uang di masa sekarang dan di masa datang. Biasanya, analisis tersebut dilakukan pada saat perusahaan melakukan tabungan, pinjaman, dan investasi. Financial Solution ini terdiri dari present value, future value, dan net present value. Oke, saya akan menjelaskan present value terlebih dahulu. Present value adalah suatu fungsi dalam Excel yang digunakan untuk menghitung nilai uang di masa datang dan membandingkannya dengan nilai uang di masa sekarang. Selain itu, present value digunakan untuk mencari jumlah uang yang harus diinvestasikan saat ini apabila kita menginginkan sejumlah uang di masa datang. Perhitungan present value ini berdasarkan hasil perhitungan suku bunga, periode pembayaran, dan jumlah pembayaran yang akan dilakukan di masa datang. Selanjutnya ada future value. Future value adalah suatu fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung total investasi yang dilakukan saat ini. Perhitungan ini berdasarkan perhitungan suku bunga, periode pembayaran, dan jumlah pembayaran yang akan dilakukan di masa datang. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung nilai uang sekarang di masa datang. Lalu berikutnya ada net present value. Net present value adalah suatu fungsi Excel yang menunjukkan hasil selisih jumlah uang yang dihasilkan pada suatu investasi setelah memperhitungkannya dengan nilai uang dan nilai investasi. Selanjutnya, di dalam penggunaan fungsi yang ada di Financial Solution, ada 5 komponen yang digunakan atau 5 unsur yang digunakan, yaitu rate, yaitu besaran bunga, lalu ada PMT atau payment, yaitu jumlah uang yang dibayar, lalu ada NPER atau number of years, yaitu jumlah periode angsuran dari suatu pembayaran atau peminjaman. Lalu ada future value, adalah nilai yang akan datang, dan ada type, yaitu 0 atau 1, yang menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo. Jika 0, maka jatuh tempo di akhir periode, dan jika 1, maka jatuh tempo di awal periode. Namun, apabila dua unsur ini tidak terdapat di soal, dapat kita abaikan saja. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan membahas soal satu persatu. Yang pertama, sebagai CEO PT Memotrip Aksi Indonesia, Victor Siahaan berencana untuk mendepositkan sebagian uang dari total pendapatan PT Memotrip Aksi Indonesia di bank untuk memperoleh keuntungan sebesar 300 juta rupiah dalam 10 tahun ke depan. Berapakah nilai uang 300 juta tersebut pada saat ini dengan asumsi suku bunga sebesar 10% per tahun? Nah, di sini saya telah menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke pembahasan dalam Excel-nya. Sebelum mengerjakan, saya akan mengingatkan kembali bahwa present value adalah suatu metode atau fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai uang saat ini didasarkan nilai uang di masa datang. Nah, di sini future value ini bertindak sebagai besaran uang yang diinginkan di masa datang, lalu ada per year atau PMT, jumlah uang yang dibayarkan, lalu ada number of years yaitu NPER, yaitu jumlah periode investasi, lalu ada rate yaitu besaran bunga, dan ada present value yaitu nilai uang yang akan dicari. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Di soal diketahui bahwa si Victor Siahaan ini menginginkan 300 juta selama 10 tahun ke depan. Berarti future value ini kita input 300 juta. Oke, selanjutnya ada per year atau PMT. Nah, di soal kali ini tidak dibahas atau tidak diketahui berapa jumlah uang yang dibayarkan.
maka kita tulis saja 0. Lalu ada number of years yaitu N per, yaitu jumlah periode investasi. Diketahui di soal bahwa ia melakukan investasi selama 10 tahun. Selanjutnya ada rate yaitu sebesar 10%. Dan kita diminta untuk mencari present value. Nah, kita dapat mencari present value atau nilai uang dari 300 juta pada saat ini dengan menggunakan rumus present value yaitu sama dengan PV lalu TIP. Nah, di sini kita dapat melihat keterangannya bahwa kita harus memasukkan rate-nya terlebih dahulu. Maka kita masukkan 10% ini. Lalu titik koma, lalu N per atau number of years yaitu 10. Lalu titik koma PMT. Nah, di sini dalam pengisian PMT kita harus tambahkan minus karena PMT merupakan pembayaran atau pengeluaran. Oke, lalu titik koma. Nah, di sini ada FV dan type. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa FV dan type ini merupakan unsur yang apabila tidak diketahui di soal dapat kita abaikan saja. Namun di soal kali ini diketahui FV-nya, berarti kita masukkan FV yaitu 300 juta. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, berdasarkan perhitungan berikut ini, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai uang dari 300 juta tersebut pada saat ini adalah 115.662.986,83 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang future value, yaitu soal nomor. PT Momotrip Aksi Indonesia bekerja sama dengan salah satu bank di Indonesia dalam menyediakan tabungan pensiun kepada karyawannya. Bank tersebut menawarkan tabungan pensiun kepada karyawan PT Momotrip Aksi Indonesia dengan bunga simpanan sebesar 8% per tahun. Salah satu karyawan PT Momotrip Aksi Indonesia yaitu Tony Sanjaya tertarik untuk memiliki tabungan pensiun. Ia pun berencana untuk menabung selama 30 tahun dengan besar tabungan per tahun yaitu 2.500.000. Bantulah Tony Sanjaya untuk A. Mengetahui total tabungannya setelah 30 tahun dan B. Total bunga yang didapat. Nah, pada soal ini juga saya telah menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke pengerjaan di Excel. Oke, future value adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung nilai uang saat ini di masa datang, di mana nilai uang tersebut adalah manfaat investasi dari perolehan suku bunga. Selain investasi ini juga merupakan manfaat dari tabungan pensiun, seperti yang akan kita bahas dalam soal kali ini. Oke, yearly contribution atau PMT adalah jumlah uang yang dibayarkan per tahun. Lalu ada number of years, yaitu jumlah periode tabungan, dan ada APR, yaitu besaran bunga, lalu ada total contributed. Total contributed ini adalah keseluruhan uang yang ditabung selama 30 tahun nantinya. Oke, selanjutnya ada future value, yaitu yang akan kita cari, atau jumlah tabungan setelah periode tabungan selesai. Lalu ada interest, yaitu pendapatan bunga. Oke, kita masuk ke pekerjaan soalnya. Nah, di soal ini dikatakan bahwa Tony akan membayar 2.500.000 atau menabung 2.500.000 per tahunnya. Lalu, ada number of years. Number of years ini merupakan jumlah periode tabungan, yaitu 30 tahun. Lalu ada APR atau besaran bunga, yaitu sebesar 8%. Nah, di sini total contributed-nya dapat kita cari dengan mengalihkan jumlah uang yang ditabung per tahunnya dengan periode tabungannya, yaitu 2.500.000 dikalikan dengan 30 tahun. Enter. Oke, kita dapatkan 75 juta. Lanjut, kita akan cari future value atau jumlah tabungan setelah periode tabungan selesai. Berarti dengan cara sama dengan EV tab, lalu rate, yaitu 8%, lalu ada N per, yaitu number of years, yaitu 30 tahun, lalu ada PMT. Jangan lupa kita tambahkan minus karena merupakan pengeluaran atau pembayaran. Lalu
Karena di soal ini tidak diketahui PV dan type-nya, kita abaikan saja dan tutup kurung. Baik, berdasarkan perhitungan berikut, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah tabungan setelah periode tabungan selesai ini adalah sebesar Rp283.208.027,78. Oke, sekarang kita akan mencari berapa sih pendapatan bunga yang diterima oleh Tony Sanjaya dari tabungan yang ia lakukan. Nah, untuk mencari pendapatan bunga ini dengan cara mengurangi future value atau jumlah tabungan setelah periode tabungan selesai dengan total contributed, yaitu keseluruhan uang yang ditabung. Oke, maka dapat kita simpulkan bahwa pendapatan bunga yang diterima oleh Tony Sanjaya adalah Rp208.208.027,78. Oke, kita lanjut membahas tentang net present value. PT Momotrip AS Indonesia ingin melakukan investasi selama 8 tahun di Taman Simalam Resort, yaitu salah satu resort terbaik yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Pada akhir tahun 2020, PT Momotrip AS Indonesia berinvestasi sebesar 20 juta dan PT Momotrip AS Indonesia ini akan menerima sebesar 8.500.000 di tahun ketiga, di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 dan ke-8 dengan bunga sebesar 5%. Bantulah PT Momotrip Aksia Indonesia untuk mengetahui besaran NPV, yaitu Net Present Value yang akan diterima. Oke, di sini saya juga telah menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke pekerjaan Excel-nya. Nah, mengingatkan kembali bahwa net present value adalah hasil selisih jumlah uang yang dihasilkan pada sebuah investasi setelah memperhitungkan nilai uang dan nilai investasinya. Di sini ada invest end of year yang bertindak sebagai value 1, yaitu jumlah uang yang diinvestasikan pada tahun pertama. Lalu ada yearly income yang bertindak sebagai value 2 dan value berikutnya, yaitu jumlah uang yang akan diterima setiap tahunnya. Dan ada rate, yaitu besaran bunga. Lalu ada net present value, yaitu yang akan kita cari. Mari kita masuk ke pengerjaan soalnya. Diketahui di soal bahwa ia akan menginvestasikan 20 juta di tahun pertama. Selanjutnya diketahui di soal bahwa ia akan menerima 8.500.000 per tahunnya. Dan diketahui besaran bunganya yaitu 5%. Oke, sekarang kita akan mencari NPV dengan menggunakan rumus NPV, yaitu sama dengan NPV lalu tab, dan di sini ada rate yaitu 5%, lalu ada value 1. Nah, di value 1 ini harus kita tambahkan minus karena dia merupakan pengeluaran atau pembayaran. Lalu value 2-nya ini adalah 8.500.000, dan untuk value berikutnya kita masukkan juga 8.500.000 karena pada soal dia mengatakan bahwa ia akan menerima 8.500.000 dari tahun kedua sampai tahun ke-8, maka kita masukkan 7 kali. Oke, lalu tutup kurung. Dan berdasarkan hasil berikut, maka dapat kita simpulkan bahwa NPV yang akan diterima adalah Rp27.794.451,31. Lanjut, kita akan membahas tentang number of period. Victor Siahaan, selaku CEO PT Momotrip Aksia Indonesia, ingin memiliki kantor baru. Untuk itu, ia berencana untuk membeli kantor baru secara kredit seharga 700 juta. Transaksi tersebut dikenakan bunga sebesar 6,5% per tahun. Setiap bulannya, PT Momotrip Aksia Indonesia akan melakukan pembayaran sebesar 30 juta. Bantulah Victor Siahaan untuk mengetahui berapa bulan yang diperlukan untuk melunasi pembelian kreditnya tersebut. Oke, saya juga telah menulis langkah-langkah penyelesaiannya di sini. Baik, kita masuk ke pengerjaan di Excel-nya.
Diingatkan kembali bahwa number of periods adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung berapa lama seseorang membayar uang atau pinjaman secara keseluruhan. Lalu di sini ada loan atau PV, yaitu besaran pinjaman atau total kredit yang dilakukan. Lalu ada APR, yaitu besaran bunga per tahun. Lalu ada number of payment periods in year, yaitu periode pembayaran yang dilakukan dalam 1 tahun. Lalu ada monthly payment, yaitu jumlah uang yang dibayar pada setiap bulan. Dan ada number of periods, yaitu yang akan kita cari, yaitu waktu yang diperlukan untuk melunasi pembayarannya. Berarti sekarang kita akan masuk ke pengerjaan soalnya. Diketahui bahwa ia melakukan pembelian secara kredit, yaitu sebesar 700 juta, yaitu sebagai loan atau PV. Lalu diketahui pula besaran APR adalah 6,5% per tahun. Lalu, number of payment periods in year ini adalah periode pembayaran dalam 1 tahun. Kita anggap dalam bulan, berarti dalam 1 tahun ini kan ada 12 bulan, maka kita masukkan 12. Lalu ada monthly payment, yaitu besaran uang yang dibayar per bulannya, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan mencari berapa lama ia akan melunasi pembelian kreditnya, yaitu dengan menggunakan rumus NPER atau number of periods. Oke, kita lihat keterangannya terlebih dahulu bahwa kita harus memasukkan rate-nya terlebih dahulu. Nah, karena pembayaran yang dilakukan ini adalah setiap bulan, sementara besaran bunga yang diketahui adalah berupa per tahun, maka kita harus memasukkan besar bunga per bulan pada rumus ini, yaitu dengan cara 6,5% ini dibagi dengan 12 bulan, sehingga kita mendapatkan besaran bunga per bulannya. Lalu titik koma, PMT jangan lupa ditambahkan minus, karena merupakan pembayaran atau pengeluaran. Lalu ada PV, yaitu loan 700 juta. Lalu karena EV dan type ini tidak diketahui di soal, dapat kita abaikan saja dan tutup kurung. Oke, berdasarkan hasil yang kita dapat kita simpulkan bahwa PT Memotrip Aksi Indonesia ini akan melunasi pembelian kreditnya tersebut sampai atau selama 25 bulan. Oke, lanjut kita akan bahas tentang rate. Oke, kita akan membahas soal nomor 5. PT Memotrip Aksi Indonesia berencana untuk menambah cabang kantor baru di Kota Medan. Akan tetapi, uang kas yang dimiliki belum mencukupi pembelian kantor cabang baru, sehingga PT Memotrip Aksi Indonesia memutuskan untuk melakukan pinjaman di bank untuk menambah modal pembukaan kantor cabang baru tersebut. PT Memotrip Aksi Indonesia meminjam sebesar 500 juta selama 8 tahun, dan setiap bulannya PT Memotrip Aksi Indonesia harus mencicil sebesar 25 juta. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah A. besar bunga per bulan, dan B. besar bunga per tahun. Di soal kali ini, saya telah menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke pengerjaan Excel-nya. Rate adalah besaran bunga yang dibebankan atas suatu pembayaran atau peminjaman. Lalu ada loan atau PV, yaitu jumlah uang yang dipinjam. Lalu ada monthly payment atau PMT, yaitu jumlah uang yang dibayar setiap bulan. Dan ada number of periods in year atau NPER, yaitu jumlah periode angsuran dalam 1 tahun. Yaitu ada years, jangka waktu atau lamanya tahun pembayaran. Lalu ada periodic rate, yaitu besaran bunga per bulan, dan APR, yaitu besaran bunga per tahunnya. Baik, kita masuk ke pengerjaan soalnya. Dikatakan bahwa total uang yang dipinjam adalah 500 juta. Lalu dikatakan bahwa ia akan membayar per bulannya sebesar 25 juta. Lalu number of periods in year ini adalah dalam bentuk bulan, yaitu dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, maka kita masukkan 12.
Lalu ada years, yaitu jangka waktu pembayaran, yaitu 8 tahun. Nah, di sini kita diminta untuk mencari besar bunga per bulan, yaitu periodic rate dengan menggunakan rumus sama dengan rate. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan NPER-nya. Nah, NPER di sini yang harus kita masukkan dalam bentuk bulan, karena diketahui di soal pembayaran yang ia lakukan atau cicilan yang ia lakukan dalam bentuk per bulan. Maka dengan cara mengalihkan 12 ini dengan 8 tahun agar kita mendapatkan NPER dalam bentuk bulan. Lalu titik koma, PMT, jangan lupa kita tambahkan minus karena merupakan pembayaran atau pengeluaran. Lalu ada PV yaitu 500 juta. Lalu di sini ada EV, type, dan gas. Karena ketiga unsur ini tidak diketahui di soal, maka dapat kita abaikan saja. Lalu tutup kurung. Berdasarkan hasil yang kita dapat, maka dapat disimpulkan bahwa besaran bunga yang dibebankan per bulannya adalah sebesar 5%. Lalu kita akan mencari besaran bunga per tahun dengan cara mengalihkan periodic rate atau besar bunga per bulan ini dikalikan dengan per tahun atau 12 bulan. Oke, maka dapat kita simpulkan bahwa besaran bunga per tahunnya yaitu 59%. Baik, sekian penjelasan yang ingin saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.